Bu ya. Saya melihat Ibu tersenyum tuh, puji Tuhan, haleluya ya. Waktu Ibu WA, Bu, saya jantungnya deg-degan, saya sudah keringat dingin, rasanya napas mau berhenti. Jangan mati dulu, Bu. Ya, karena ya, tapi saya juga memikirkan itu juga saya berat, Saudara. Aduh ya. Ini uang bukan kecil ya, dan ternyata memang akhirnya ketemu orang. Jadi memang ada orang yang sengaja merancangkan yang jahat. Ya, di hidup ini, Saudara, tidak semua orang itu baik dengan kita. Ya, itu pegang erat, pegang kuat-kuat, tapi Tuhan itu selalu ada dan memberi jalan kepada orang-orang yang terus berharap dan setia. Bayangkan Tuhan melakukan mujizat kurang 20 menit ya berarti ya Bu. Kurang 20 menit jatuh tempo. Memang apa yang saya sering katakan, yang membuat jantung berpacu dengan cepat, jatuh cinta dan jatuh. Iya, dan uangnya ini bukan uang kecil, miliaran. Dan akhirnya Bapak itu kasih 1 kali transferan dulu, lalu dibayar 3 kali, Saudara. Dan sekarang puji Tuhan ya, apa yang tidak mungkin ya, bahkan kita pikir tidak mungkin loh dalam 1 malam, ya itu apa yang bisa terjadi. Tapi Tuhan bilang bagiku apa yang tidak mungkin. Karena itu Saudara, jangan pernah batasi Tuhan dengan logika kita. Jangan pernah mencari cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebab Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang-orang yang percaya tepat pada waktunya. Ya, karena itu minggu-minggu ini kita sedang ada di minggu-minggu pencurahan Roh Kudus ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, lebih baik kalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi Roh Kudus itu tidak dikirim kepadamu. Roh Kudus itu sangat berperan penting dalam kehidupan kita orang percaya. Yesus secara fisik sudah tidak hadir di dunia ini, tetapi rohnya dia berikan bagi kita. Nah, roh itu yang memberikan kita kekuatan ketika menghadapi persoalan, pencobaan. Waktu kita terus berharap, memang Saudara, ketika kita menghadapi pencobaan seperti Ibu tadi saksikan, nggak bisa doa rasanya, sebab daging ini memang besar pengaruhnya. Logika kita yang tadi dikatakan bahwa di depan ini tembok, di kanan tembok, di kiri tembok. Mata kita memandang keadaan di depan yang rasanya tidak mungkin. Makanya ketika Petrus dalam perahu lalu tiba-tiba ombak itu datang, mereka berkata, kita binasa. Ya, kalau hadapi masalah jangan cepat-cepat bilang mati aku, cabut dalam nama Yesus, amin. Belum mati Saudara. Ya, karena Tuhan yang pegang kartu asnya, amin. Ya, Saudara, rasanya tidak ada jalan keluar. Sampai keringat dingin, tidak bisa napas. Ya saya sih bisa membayangkan ya. Karena saya juga dulu pernah dikejar debt collector. Itu ketakutan yang begitu rupa. Dan saat kita rasa takut begitu, saya mengerti Ibu tadi ngomong gak bisa doa. Ya, gak bisa nyanyi aja udah gak bisa mulut ini. Tapi waktu kita tetap punya iman berseru kepada Tuhan, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan. Sehingga tadi Ibu bilang akhirnya saya bisa nyanyi, bisa berdoa lagi sama Tuhan. Di dalam Yohanes 16 Saudara, ayat yang ke-7 Yesus berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus dikatakan sebagai penghibur. Siapa yang menghibur Ibu ketika dia sesak napas, gak bisa berdoa? Ya, ada satu kekuatan supranatural yang di luar batas kekuatan kita, yang di luar batas pikiran dan akal logika kita, itu yang sanggup bekerja melampaui segala keadaan. Itu adalah satu kuasa Roh Kudus Saudara. Waktu kita punya Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan bekerja menghibur. Bahkan Roh Kudus menuntun kita untuk berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Seringkali ketika ada dalam tekanan, kita ini tidak tahu mau ngomong apa kan. Ya, mau ngomong juga, Tuhan aku butuh uang sekian M. Malaikat bilang udah tahu. Ya, nggak usah lu jelasin.
Tapi cukup dengan air mata ketika kita menangis dan berkata, Tuhan, Tuhan. Dan roh itulah yang berdoa bersama-sama dengan roh kita. Ya, dengan keluhan yang tidak terucapkan kepada Bapa yang Maha mendengar. Ya, makanya saya bilang, ya jangan datang sama pendeta. Berharap sama Tuhan, sebab Alkitab nggak pernah bohong. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yesus berkata kalau Roh Kudus datang, dia adalah penghibur, ya, dan dia akan datang, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kita punya Roh Kudus yang akan mengingatkan kita senantiasa. Ya, mari saudara, hari-hari ini mungkin orang sudah jarang mendengar suara Roh Kudus. Tapi kita perlu minta kepekaan sama Tuhan. Apalagi ketika kita dalam masalah pencobaan, biar Roh Kudus yang mengingatkan kita. Saya beberapa waktu lalu juga menghadapi masalah, ya. Ceritanya saudara, ini dari bulan Februari. Ada orang itu di Facebook, ya. Dia angkat foto lalu dia nulis begini. Saya kenal banget sama yang namanya Debbie Basir ini. Kesaksiannya itu palsu dan dia tuh berbohong. Jangan percaya dia itu menipu dengan semua kesaksiannya. Lalu banyak orang-orang Kristen yang kepahitan dan sakit jiwa ikut komen di situ. Oh iya ya, pendeta itu ya yang lagi ngetop ya. Biasa pendeta jadi-jadian hanya karena medsos. Mereka tuh pikir saya ini pendeta jadi-jadian dari medsos. Mereka enggak tahu saya ini dipanggil Tuhan dari tahun 95. Saya diproses Tuhan, saya dihancurkan Tuhan. Sampai hari ini baru dinaikin Tuhan. Seperti pohon korma yang berakar ke dalam, ya baru sekarang dia timbul. Nah gara-gara YouTube nama saya muncul sehingga orang bilang saya ini pendeta ya baru. Padahal aduh ya udah ancur-ancur diremukkan Tuhan. Saya itu dilaporin orang, semua kata-kata hujatan ditujukan kepada saya, ada ratusan komentar di situ. Lalu orang nge-tag saya, Ibu Debbie Basir, tolong diklarifikasi ini. Saya masuklah karena sudah ada yang menyebut saya. Lalu saya bilang begini, apa yang dituduhkan kepada saya ini tidak benar. Kesaksian saya itu asli, keluarga saya ada, orang tua saya ada, teman-teman sekolah saya ada. Enggak segampang itulah kita bohong-bohong saudara. Ini dunia ya apalagi dengan adanya media sosial sekarang. Mana kita bisa bohong-bohong. Ya jadi saya bilang gini Pak sama yang bikin status. Saya tidak kenal Bapak dan saya tidak ada masalah loh dengan Bapak. Bapak kira-kira ada masalah apa dengan saya? Bapak bisa hubungi saya baik-baik. Ya jangan memfitnah orang seperti ini. Dia enggak gubris, dia enggak peduli saudara. Itu bulan Februari. Saya tuh kalau mau tidur ya setan itu memang aduh ular-ular tuh banyak hari-hari ini ya. Kita ini mau hidup tenang kayaknya aduh ya itu aduh memang ya. Diingetin iblis selalu setiap malam. Orang itu loh lihat ratusan orang yang jelekin kamu di situ. Saya kadang gak bisa tidur kalau malam, apa yang saya lakukan? Roh Kudus ngomong doakan dia. Saya doa buat dia saudara, saya sebut namanya ya. Kadang dengan bercucuran air mata, sampai kadang suami saya bilang kamu kok udah malam loh ini belum tidur. Ya saya nggak mau membebani pikiran suami saya lagi ngomong, iya saya gini. Saya cuma bilang iya enggak apa-apa. Ya, tapi terganggu damai sejahtera. Tapi saya tiap hari lawan dalam nama Yesus aku mengampuni. Saya sudah lupa saudara. Dari Februari, Maret, tiba-tiba April muncul lagi. Ya orang yang sama. Foto saya sekeluarga yang waktu kita di Jepang itu diupload sama dia. Bahkan ada video kami sekeluarga. Tulisannya begini, ini pendeta hedon jalan-jalan ke luar negeri pakai uang gereja, hasil jual-jual ayat, ya menipu jemaat, ya suruh bayar perpuluhan, uangnya dipakai buat jalan-jalan ke luar negeri. Dalam hati saya ya,
Karena saya tulis di situ gini, saya angkat foto kan, apa yang tidak pernah dilihat dengan mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan sediakan. Kenapa saya tulis gitu? Saya ini sama suami lagi ngomong gini, kita ini yang belum pernah ke Jepang ya. Terus suami saya bilang, nanti kalau ada waktu kosong kita berdua aja lah jalan-jalan ke Jepang, gak terlalu jauh. Saya bilang iya ya kita atur. Tiba-tiba saya gak ngomong sama orang, saya gak ngomong di mimbar. Saudara saya pengen pergi ke Jepang, no, cuma saya ngomong dengan suami di kamar. Tiba-tiba ada ibu-ibu, Shalom Ibu Debbie sudah pernah ke Jepang? Saudara Tuhan itu kan, itulah Alkitab bilang waktu kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hatimu itu dituruti sama Tuhan. Saya enggak berdoa loh. Cuma ngomong sama suami, ibu tiba-tiba ibu sudah pernah ke Jepang belum? Yuk ikut saya yuk, saya mau lihat anak di Jepang. Kirim paspor. Ya, nanti saya sekalian pesan tiketnya. Makanya saya tuh saking happy-nya ya. Saya angkatlah itu, saya tulis ayat itu, apa yang tidak. Tapi memang kita ini angkat di media sosial, kalau orang hatinya baik, tidak penuh iri dengki, ya pasti komennya luar biasa, Tuhan ajaib ya Bu, ya enggak? Ya tapi kalau hatimu, ya jadi di sosial media itu sebenarnya orang nggak ada yang mau pamer, cuma berbagi momen. Tapi kalau hatinya kita penuh iri dengki, ya susah lihat orang seneng, seneng lihat orang susah. Itu ciri-ciri iri. Dia komen begitu saudara, hasil jual-jual ayat. Saya dikirimi orang lagi, Bu, orang yang sama loh Bu, saya lihat. Saya berusaha jaga hati dalam nama Yesus. Biarlah cuma dibilang hedon. Dia juga enggak tahu cerita yang sebenarnya bahwa itu saya dibayari orang. Enggak keluar uang 1 sen pun. Tulisannya pakai uang gereja. Lah gereja yang mana? Saya enggak punya gereja. Ya begitu orang kalau hatinya busuk saudara. Ya membabi buta mencerca orang itu sudah. Ya yang saya sedih, yang komen di bawah. Ya banyak pendeta. Pendeta yang gak punya Roh Kudus begitu. Komennya itu jahat-jahat. Iya memang tanda-tanda akhir zaman pendeta begini-begini. Banyak saudara. Saya masih diam lagi. Dia muncul lagi di komen-komen itu, iya dia ini pembohong loh, hati-hati penipu. Saya tahu kartunya karena saya dapat informasi yang valid. Waduh saudara ya, saya foto lah itu keterangan. Saya komen di situ akhirnya begini, Pak. Undang-undang ITE, saya kasih pasalnya sekian-sekian. Ya, di penjara 6 tahun, denda 1 M. Hati-hati loh Pak, fitnah. Itu kejam, nantang saudara, ya. Yang lain pendeta-pendeta juga biasa orang-orang sekarang itu ya begitu, kadrun, begitu dikritik hidupnya mau memenjarakan orang. Haleluya Tuhan ya. Pendeta ini memang ya diuji terus loh. Suami saya bilang ndak usah peduli say, biarin aja, wong solo. Ya. Saya biarin lagi saudara, saya biarin, itu komennya banyak, dia yakinkan orang saya pendusta, bahkan yang lain-lain ikut menambahkan, iya ini yang sirik-sirik itu. Ya sudah saya berusaha menjaga hati, sudah. Tiba-tiba waktu saya lagi mau pelayanan di Palu, ada ibu-ibu ngirim saya foto, dia screenshot. Bu Debbie, ibu kenal orang ini? Kenapa Bu? Dia masuk di inbox saya. Nih Bu, inboxnya saya baca, Bu kenal sama Debbie Basir ya? Iya, sering pelayanan di Surabaya. Hati-hati loh Bu, itu penipu, kesaksiannya palsu. Cuma untuk dapat uang dia deketin orang-orang kaya. Saya mau tanya di sini orang kaya yang saya deket-deketin, saya pinjam uang saudara berapa banyak, angkat tangan? Ya, saya difitnah begitu. Saya kasih tunjuk ke suami saya bilang kalau ini udah enggak benar loh. Karena dia sudah mulai menyerang personal, pribadi-pribadi. Saya tanyalah sama teman saya, polisi. Suami saya bilang kita adukan aja, kita laporkan. Ini udah kena pasal ini karena sudah dari Februari kita diam ini kok semakin merajalela membabi buta. Saya cerita ke adik saya inbox dia beberapa hari dicuekin.
Adik saya bilang, kakak saya itu benar kesaksiannya ya, dulu kalau dia enggak diusir dari rumah, jangankan papi saya aja mau bunuh kakak saya itu. Ya. Malah dia cuekin, dia semakin menjadi di Facebook. Akhirnya saya konsultasi dengan polisi. Saya mau tanya saudara, lapor polisi itu dosa apa enggak? Enggak. Karena pemerintah itu wakil Tuhan, ya. Hukum itu untuk dibuat untuk kebaikan. Dan Allah itu mencintai hukum, ya. Jadi jangan takut lapor polisi. Karena banyak di situ gini, pendeta kok main lapor polisi. Lah kalau enggak lapor polisi, lapor siapa? Ya, lapor Tuhan sudah, tapi lu tetap pura-pura enggak tahu. Ya, akhirnya saya bilang sama suami, ya sudah. Saya tanyalah sama teman saya. Tapi memang saudara, saya pernah layani, ada suami istri berantem terus, suami istrinya dipukuli, dikamplengi, ya. Apa yang harus saya lakukan, Bu? Anak saya ini dipukuli terus sama suaminya. Lapor polisi, Bu, lapor polisi. Dilaporlah sama mamanya. Ya, dari situ kapok banget suaminya ini. Diangkat polisi langsung. Ya, lalu minta maaf, surat perjanjian, sampai sekarang tidak pernah mukul istrinya, malah hidupnya harmonis, dipulihkan Tuhan. Berarti memang ya bisa itu memang untuk dipikirkan kalau sudah kebangetan. Saya tanyalah sama teman saya yang polisi, Pak. Ini ada kasus begini, saya kirim semua foto-fotonya. Wah, ini kena pasal nih, Bu, ya. Banyak nih pasalnya, pencemaran nama baik, ya. Terus tanpa izin menyebarkan informasi, ujaran kebencian. Saya lihat juga ada foto anaknya ibu di situ, mematikan karakter, pembunuhan karakter, banyak ini. Jadi begini, Bu, kata teman saya. Ini ibu mau apa dulu? Kalau laporan, dia langsung ditangkap di sel. Kalau memang itu benar. Kalau pengaduan, ibu masih bisa bermediasi sama dia lewat polisi, kita atur damai. Nah, ibu mau yang mana? Pak, saya ini tidak bermaksud mau penjarakan orang. Yang penting dia ini tobat aja, Pak. Orang ini tidak bisa diajak bicara baik-baik. Ya udah, berarti ibu bikin surat pengaduan. Suami saya bikinlah surat pengaduan, ya dikirim saudara, tanda tangan di atas materai. Ya, dia masih terus berkuar-kuar di Facebook. Ya, saya lihat masih terus. Saya bilang gini, Pak, kalau memang saya berbohong, Bapak silakan kumpul bukti-bukti kebohongan saya. Nanti kita ketemu di kantor polisi, ya. Semua ngejek, saudara. Ngancam nih polisi nih gini. Sudah saudara, akhirnya benar berapa hari kemudian dia dipanggil dari polisi. Saya cuma meminta dua di sini. Kalau Bapak ini mau bertobat dan menyesal, maka kami tidak akan meneruskan surat ini, hanya pengaduan. Tapi permintaan saya satu, Bapak harus menghapus semua konten ujaran kebencian terhadap semua pendeta-pendeta. Banyak sekali pendeta yang diangkat di situ. Ini memang malaikat utusan di akhir zaman. Ya, yang orang paling benar saudara ya. Semua pendeta salah. Itu yang saya minta satu, tokoh agama siapapun, mau yang dari Kristen atau Muslim harus dihapus. Permintaan saya kenapa? Itu menimbulkan perpecahan ya antara umat beragama, bahkan bisa merusak NKRI saya bilang. Yang kedua, saya minta Bapak bikin video klarifikasi bahwa Bapak sudah memfitnah saya dengan ucapan yang ya berkata saya penipu. Oke, dipanggil polisi. Ya, saya tanya polisi, sudah Bu. Jadi dia bersedia. 1 hari 2 hari dia enggak bikin. Malah di Facebook saya baca masih gini. Iya, buktinya sampai sekarang juga belum ada panggilan dari polisi. Ada ya orang-orang memang Tuhan ya. Ya, begitulah saudara. Dan dia pendeta. Ya, itu yang saya lupa, pendeta. Ya sudah, akhirnya tiba-tiba dia dipanggillah polisi. Pagi-pagi saya lihat orang bilang, Bu, dia sudah upload video itu. Upload videonya, saudara, saya nama ini menyatakan permintaan maaf karena saya sudah mengupload foto dan video Ibu Debbie Basir tanpa izin. Itu yang dia katakan. Dan saya diancam oleh keluarga Ibu Debbie Basir. Ya. Jadi tetap saya yang jelek, saudara. Wah, semakin hujatan di situ, saudara. Jadi begini toh keluarga Debbie Basir itu, jelek semua.
Saya dikirim teman saya, langsung saya telepon dia. Pak, ya berarti hari ini saya lanjutkan surat ini ke laporan. Ternyata Bapak nggak bisa ya diajak ngomong baik-baik. Ya dia ngomong, oh saya juga punya rekan pendeta yang menasihati saya gini-gini. Jadi kayak ya aku ini juga punya backingan gitu loh. Suami saya ini kan enggak pernah marah saudara. Wong Solo. Dia minta teleponnya saya kasih, suami saya gini, Pak gini aja. Saya cuma mau tanya ya, Bapak merasa bersalah enggak? Itu aja kan saudara. Ya, kalau kita ngomong A, B, C sampai Z, kalau orang enggak merasa bersalah itu kan ya, tapi memang banyak orang Kristen begitu enggak rasa-rasa salah. Dia berkelit, suami saya bilang, Bapak enggak usah berkelit, saya cuma mau tanya, Bapak ini rasa salah enggak? Akhirnya, iya Pak, kalau Bapak enggak rasa salah, sekarang saya teruskan surat itu menjadi surat laporan. Bapak tahu, Bapak akan dipenjara Pak 6 tahun, denda 1 miliar. Siapin aja. Di situ dia mulai takut karena tiba-tiba dia bilang begini, ini saya juga barusan dapat WA dipanggil lagi sama polisi. Ya, akhirnya dia bilang, saya minta maaf Pak Daniel kalau gitu, iya saya minta maaf saya salah gini. Ya udah saya akan bikin video, ya Bapak Ibu maunya video yang seperti apa gini. Saya banyaklah khotbahin dia, Pak gini loh Pak, kalau Bapak mau terkenal, mau pelayanan silakan, enggak perlu menjatuhkan orang, ya. Saya ini bergumul loh buat Bapak, saya doakan loh Bapak, tapi kok enggak dijamah-jamah Roh Kudus atau Roh Kudus jamah tapi Bapak tolak. Ya ada loh saudara, ya jadi saya tuh nggak tahu ya Pak gini. Akhirnya saudara ya dia udah berkelit apa, nah saya suruh take down sekarang video Bapak take down, Bapak bikin video yang baru. Nanti saya catat itu tulisannya begini. Saudara aduh hati itu sudah kehilangan damai sejahtera. Ya saudara dengar cerita saya ini, saudara pengen orangnya itu diapain? Saya tak tanya sebagai manusia ya. Ya, saya ini cerita gini aja orang yang dengar cerita saya, penjarakan aja bu. Greget loh dengar orang kayak begini, apalagi pendeta ya. Saya juga gini sama suami, udah kita penjarakan aja biar kapok ya. Semua orang WA bu penjarakan aja bu. Ya, banyak orang yang memberi nasihat, tapi hanya yang dari Roh Kudus itu yang paling benar. Nah saya itu mau ngajar di sekolah Alkitab berapa hari lalu nih kisahnya. Ya saya sambil tunggu dia mau kirim video ini ya. Sebelum Bapak upload kirim dulu ke saya dengar tuh video kayak apa. Jangan salah upload lagi. Saya pendeta juga manusia. Ya. Saya ini enggak mau sok suci, sok kudus, saya juga bisa emosi saudara. Ketika saya sudah lagi panas hati, emosi saudara. Saya sambil tunggu videonya dia tiba-tiba Roh Kudus itu loh. Roh Kudus tuh ngomong gini, kenapa sih kamu tidak lebih suka menderita kerugian? Kenapa kamu gak belajar dari aku Tuhan? Aku tuh disiksa, mukaku diludahi. Aku bukan cuma difitnah. Aku diludahi, aku digantung di kayu salib. Dan aku gak perlu membela harga diriku. Kenapa kamu begitu sombong? Kepengen memulihkan nama baik dan reputasimu. Kamu tidak mau direndahkan oleh orang. Tiba-tiba air mata saya menetes saudara. Tiba-tiba air mata saya mengalir. Saya bilang Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku. Tuhan tuh ngomong, kalau aku yang izinkan itu terjadi. Kenapa kamu begitu sombong pengen pulihkan nama baikmu? Saya berlinang air mata. Saya telepon Bapak itu. Saya bilang, Pak, saya minta maaf sama Bapak. Saya ini berdosa, Pak. Saya suruh Bapak bikin video untuk mengklarifikasi nama baik saya. Sekarang Pak, saya enggak peduli, Pak. Biar orang mau bilang saya apa, orang mau fitnah saya apa, please Pak, enggak usah Bapak upload video. Lupakan semua ini. Karena Roh Kudus tegur saya hari ini. Saya atas nama saya dan suami meminta maaf sama Bapak. Waktu dia dengar saya nangis di telepon. Kira-kira baru Roh Kudus juga tembus di hatinya. Dia bilang begini, Ibu,
Ibu tolong, ibu jangan ibu yang minta maaf. Kenapa jadi begini, Bu? Saudara ketawa tuh. Saya menangis, saudara. Dia bilang, kenapa ibu yang jadi minta maaf? Ibu, saya sangat berdosa, ibu. Saya yang harus minta maaf sama ibu. Kenapa ibu yang minta maaf sama saya? Enggak, Pak, saya enggak sejahtera, Pak. Saya ini tadi mau mengajar di sekolah Alkitab. Lah Roh Kudus itu ngomong, kamu ini mau ngajari hamba-hamba Tuhan, hamba-hambaku. Tapi kalau kamu enggak mau menjadi hamba, terus ngapain? Saya bilang, Pak, daripada saya tertuduh nanti kalau mau khotbah, tolong Bapak jangan upload video apapun. Saya tulus mengampuni Bapak, saya mengasihi Bapak, saya mau berdoa buat Bapak. Lah malah jadi saya yang berdoa buat dia. Lalu dia bilang begini, saudara, Ibu betul-betul hamba Tuhan. Lah selama ini kau pikir hamba hantu? Sudah menyakiti, bikin saya nggak tidur-tidur. Dia bilang, Ibu, saya tuh salut loh, Ibu tuh benar-benar hamba Tuhan. Ya, saya baru ketemu sama orang kayak Ibu. Saya bersyukur Ibu, Tuhan tegur saya lewat Ibu. Coba kalau Ibu ndak tegur saya, mungkin langkah saya sudah kebablasan. Saya dituntut sama orang lain, Bu. Kalau orang lain yang tuntut saya begini, belum tentu ada pintu maaf terbuka. Apalagi perbuatan saya sama Ibu sangat menyakitkan. Saya bilang, ndak apa-apa, Pak. Kita sama-sama dibentuk, kita sama-sama diproses. Nanti saya juga akan menopang pelayanannya Bapak. Haleluya, saudara. Amin, amin, amin. Emang enak. Saudara, ya loh, siapa yang sanggup melakukan itu di dalam kita? Kalau tidak ada Roh Kudus, saudara. Tidak mungkin, apalagi saya ini orangnya. Ya, saya ini sudah terima semua, Bu, penjarakan Bu. Dan saya sudah sama suami, orang kayak begini memang harus dipenjarakan biar dia membusuk di penjara. Benar, itu daging saya, saudara. Kita nih manusia loh, ada batasnya. Tapi ketika itu Roh Kudus bicara, makanya Alkitab bilang, dan kalau ia datang. Saya diingetin ayat ini. Tuhan tuh bilang, kamu hari-hari ini lagi khotbah tentang Roh Kudus. Ya, untuk peka mendengar suara Roh Kudus. Nah sekarang nih Roh Kudus yang bicara nih. Kenapa kita tahu Roh Kudus yang bicara? Kalau kita lagi marah, jengkel, terus ada suara yang ngomong ini, mengampuni, itu Roh Kudus. Tapi kalau dia bilang penjarakan, itu roh kuda liar. Ya, kalau saudara lagi berantem suami istri, terus tiba-tiba ada yang bilang, nggak usah berantem, pelukan aja, itu Roh Kudus. Tapi kalau ada yang ngomong tidur di luar di sofa, itu roh kuda liar. Ingat-ingat ya. Ya, jadi kalau suamimu marah atau istrimu, roh kuda liar ya, ingatin begitu. Lo bener saudara, inilah kekristenan kan. Akhirnya saya lepaskan pengampunan, saya bilang mulai sekarang Mbak saya topang pelayanannya Bapak, kita saling membantu, saling menolong. Tapi tolong Pak jangan lagi ada ujaran-ujaran kebencian, karena kalau Bapak dilaporkan orang Pak nggak ada ampun Pak, ini sekarang ada hukum. Sekarang kita ngupload foto orang tanpa izin saja, orangnya itu keberatan, saudara dituntut 700 juta dendanya 4 tahun penjara. Tak angkat foto tanpa izin, ya, dan orangnya protes, apalagi kalau saudara ada ujaran yang memberikan opini di situ, menggiring orang untuk membenci orang ini. Jadi sekarang hati-hati loh kalau ngupload foto saya. Ya, apalagi saya lihat jemaat tuh kalau ngajak saya foto, kadang dia bagus tapi saya begini. Ya, ini saya bisa tuntut loh ini. Ya, orang dia bagus karena dia foto berkali-kali, dia yang dia pilih yang mukanya bagus. Yang fotonya Ibu Dewi begini, dia tetap upload. Saya bisa komplain ya saudara ya. Hati-hati, itu perbuatan tidak menyenangkan. Pencemaran nama baik gitu ya. Jadi saudara, ya semua berakhir damai. Saya akhirnya bisa ngajar di sekolah Alkitab dengan hati yang damai. Ya,
Kadang-kadang saudara, ya saya tuh malam nggak tidur, suami saya tuh kadang, saya udah jam berapa loh, tidur loh, nggak usah kamu pikir itu. Tapi kan ya namanya manusia, bagaimana nggak dipikir ya? Saya kadang dia bilang, nggak usah dipikir, ya kosongkan otakmu. Saya bilang gila ya, gila. Kau suruh saya kosongkan otak, gila. Tapi suami saya itu memang aneh, dia bisa tidur ngorok biar ada masalah. Ya, karena dia orang hijau flegmatik, saya ini merah, ya. Saya ini merah, ya saya enggak bisa tidur kalau ada masalah, dia tidur saudara. Makanya kadang jam 2, kenapa kamu belum tidur? Enggak usah dipikir toh say, ya ingat loh memang kamu tuh sekarang public figure. Saya bilang, aku yang enggak pengen jadi public figure, tapi Tuhan bawa sejauh ini, ya siapa yang bisa menolak saudara ya. Jadi ya puji Tuhan akhirnya terselesaikan, bayangkan dari Februari, ya Maret, April, nih udah Mei saudara. Kita ini dibawa setan dalam persoalan yang aduh ini kan sebenarnya bukan persoalan tapi sangat mengganggu. Ya dan saya cukup terganggu saudara. Tapi puji Tuhan ya dengan kuasa Roh Kudus akhirnya dia juga insyaf. Kalau saya lawan pakai kekerasan kemungkinan dia tidak bertobat. Ya, tapi karena Roh Kudus menjamah saya, lalu saya telepon dia sambil menangis dalam jamahan Roh Kudus. Ya, akhirnya hatinya yang keras seperti batu itu dimasuki Roh Kudus. Lalu kami berdua akhirnya minta maaf ya. Dia bilang, ibu ya saya pengen ketemu ibu, pengen foto dari dulu kek. Ya tapi saudara kita belajar dari sini dalam kehidupan setiap hari. Menjelang kedatangan Tuhan, iblis itu berusaha menggocok iman kita. Dengan persoalan baik yang dari luar maupun yang dari dalam diri kita. Tapi satu hal yang saya pelajari, kalau ada Roh Kudus dalam hati kita saudara, maka dalam diri kita ini menang dulu. Yang penting kita ini menang dari dalam diri dulu. Ya kalau dari dalam diri sudah menang, maka yang di luar itu gak akan terlalu berarti. Ketika Bu Vivin tadi bersaksi, akhirnya dia tidak memusingkan lagi mau cari siapa, dia hanya mengarahkan diri ke atas. Ya, maka di situ Tuhan turut bekerja. Kita tidak perlu takut, asal kita mau sungguh-sungguh hidup benar. Tuhan pasti menyatakan kemuliaannya. Jadi ingat saudara, ya kita tidak usah terlalu menuntut nama baik, kita mau menuntut gini, yang pasti Tuhan tahu siapa milik kepunyaannya. Dan orang yang sungguh-sungguh mau meninggalkan kejahatan, Tuhan akan kasih materai kepada kita semua. Kita mau persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya dapat ayat hari ini di dalam Mazmur 103 ayat 2 di sini ya, saudara bisa baca. Punya saya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini yang punya saya di sini. Saudara dapat apa? Jadikan itu rema. Ya, biarlah jiwa kita selalu memuji Tuhan. Kita mau bilang kepada Tuhan hari ini, apa arti hidup kami Tuhan kalau Kau tidak mati bagi kami? Salibmu telah membuka mata kami. Betapa berharganya hidup kami. Kita bangkit berdiri bersama saudara. Siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan. Terima kasih Tuhan.